Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Rizan Fakhrul Razi Septiana dengan NIM 11920202003 akan memaparkan kembali perihal kurikulum pesantren sebagaimana yang telah dipaparkan oleh kelompok 4 dalam diskusinya, yaitu materi pertama ada teori kurikulum pesantren, materi kedua kurikulum pesantren di beberapa jenis pesantren, dan materi terakhir analisis kurikulum pesantren di beberapa jenis pesantren. Langsung saja supaya tidak menyita waktu kepada materi yang pertama, yaitu teori kurikulum pesantren. Mungkin dari kawan-kawan sekalian penasaran, apa sih yang dimaksud kurikulum pesantren itu? Dalam bahasa Arab, kurikulum itu menurut bahasa Arab yaitu al-manhaj, yang berarti jalan yang dilalui manusia. Sedangkan kurikulum pesantren adalah bahan-bahan pendidikan agama Islam di pesantren yang meliputi kegiatan, pengetahuan, dan pengalaman yang diberikan kepada santri dalam rangka mencapai tujuan pendidikan agama Islam. Jadi kurikulum di pesantren itu bisa disederhanakan bahan-bahan yang diberikan kepada santri, bahan ajar tentunya ya saudara-saudara, seperti apa saja yang akan dikaji oleh para santri supaya tidak melebar kemana-mana, disederhanakan dalam kurikulum. Tapi kurikulumnya yaitu kurikulum berbasis agama. Selanjutnya ada konsep bentuk kurikulum di pesantren. Pertama yaitu pesantren tidak memiliki kurikulum yang baku, sebab pesantren itu merupakan lembaga pendidikan non-formal dalam Islam yang memiliki kebebasan. Di dalam pesantren berbeda dengan sekolah-sekolah umum yang mana mengacu kepada Kementerian Pendidikan Nasional, tapi pesantren merupakan penyebaran agama Islam yang bukan pendidikan non-formal sebagaimana sekolah biasa. Kemudian ada para ahli yang mengemukakan kurikulum pesantren, yaitu Lakens Bal membagi kurikulum pesantren menjadi 4 bagian. Yang pertama, kurikulum berbentuk pendidikan agama Islam. Yang kedua, kurikulum berbentuk pengalaman. Yang ketiga, kurikulum berbentuk sekolah dan pendidikan umum. Yang terakhir, kurikulum berbentuk keterampilan dan kursus. Kurikulum berbentuk pendidikan agama Islam di pesantren yang basicnya itu agama Islam, kurikulum harus dipadukan dengan segi-segi ajaran agama yang ditanamkan dalam kajian para santri. Kemudian kurikulum berbentuk pengalaman dan pendidikan moral. Selain daripada kurikulum berbasis agama, penting bagi para santri untuk mengasah kemampuan dengan bentuk pengalaman dan pendidikan moral. Jadi penanaman moral juga sangat diprioritaskan dalam pesantren. Yang ketiga, kurikulum berbentuk sekolah dan pendidikan umum. Perlu kita ketahui bahwa pesantren di zaman sekarang tidak hanya pesantren berbasis tradisional, namun di zaman sekarang pesantren juga sudah dipadukan seperti sekolah umum pada mestinya. Dan kurikulumnya juga dipadukan, tidak hanya kurikulum berbasis agama, tapi pengetahuan-pengetahuan umum seperti ilmu pasti atau eksak dan ilmu-ilmu lainnya dipadukan dalam kurikulum pesantren. Dan yang terakhir, kurikulum berbasis keterampilan dan kursus.
Para santri bila mana ingin mengembangkan bakatnya, tidak hanya mengasah dalam aspek kognitif, agama, dan pengetahuan umum, melainkan pengetahuan atau keterampilan-keterampilan khusus juga bisa diajarkan di beberapa pesantren, seperti ada keterampilan menjahit, keterampilan otomotif, keterampilan memasak, dan keterampilan busana yang dipadukan dalam kurikulum pesantren. Selanjutnya, kurikulum pesantren juga bermakna sebagai upaya pembaharuan yang dilakukan pesantren pada bidang kurikulum sebagai akibat dari kehidupan masyarakat yang terus mengalami perubahan. Perlu kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia tentunya tidak stagnan dalam mengarungi bahtera kehidupan. Ada perubahan dan perkembangan sesuai zaman. Berbeda dengan pesantren-pesantren klasik zaman dahulu, bila mana kita kaji terhadap perkembangan zaman sekarang yang sudah pada canggih, yang sudah pada instan, tentunya berpengaruh juga terhadap lingkungan pesantren yang dipadukan dengan berubahnya zaman. Adanya pesantren modern, adanya pesantren-pesantren yang memadukan antara pesantren, pendidikan pesantren tradisional dan pendidikan pesantren modern menjadi pesantren semi tradisional dan semi modern. Begitu juga kurikulum harus melihat perkembangan zaman, tidak boleh pakem pada zaman dahulu. Kemudian pengembangan kurikulum pesantren ditekankan pada model pengembangan terbagi menjadi 4 aspek. Yang pertama, tujuan pendidikan pesantren. Yang kedua, materi pembelajaran. Yang ketiga, proses pembelajaran. Yang keempat, penilaian. Dalam pendidikan pesantren harus memiliki tujuan dan acuan, karena bila mana tidak memiliki tujuan-tujuan khusus, ditakutkan akan menciptakan santri yang tidak memiliki arah nantinya. Yang kedua, harus memiliki materi pembelajaran. Apa saja yang akan diajarkan kepada santri, apa saja yang akan dikaji oleh para santri, kitab-kitab apa, tujuannya harus bagaimana, itu harus diperhatikan. Selanjutnya, proses pembelajaran. Proses yang baik akan menghasilkan hasil yang baik pula. Kedisiplinan harus ditanamkan oleh para santri dan harus memiliki bekal yang sungguh-sungguh dalam belajar. Dan yang terakhir adalah tentunya penilaian dari setiap aspek, baik aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Santri juga harus dinilai, karena tidak akan berhasil para santri jika tidak dievaluasi dan tidak diberi nilai. Selain nilai juga menjadi acuan pembelajaran, nilai juga menjadi hasil sejauh mana para santri belajar di dalam pesantren. Yang selanjutnya terdapat tujuan, manfaat, fungsi kurikulum pesantren. Tujuan kurikulum pesantren kita sederhanakan, yaitu menjalankan fungsi pendidikan sesuai dengan fitrahnya, yaitu mengembangkan potensi para santri untuk menghadapi perannya di masa yang akan datang. Jadi tujuan kurikulum pesantren membuat para santri mampu menghadapi peranan yang akan datang di kemudian hari. Jadi sudah terlatih saudara-saudara. Kemudian manfaat kurikulum di pesantren sebagai bekal para santri untuk menghadapi sekaligus memecahkan masalah kehidupan, baik ketika berperan sebagai pribadi yang mandiri, juga masyarakat maupun warga negara. Jadi manfaat kurikulum pesantren itu, santrinya mempunyai bekal dalam berperan sebagai pribadi, masyarakat, warga negara. Karena banyak sekali pemahaman-pemahaman yang menyimpang ditanamkan di beberapa jenis pesantren guna memecah belah masyarakat dan negara, dan itu tidak diinginkan oleh para pesantren yang memiliki akidah yang lurus tentunya, karena hubul waton minal iman,
mencintai negara adalah sebagian dari iman. Kemudian fungsi kurikulum pesantren juga berfungsi sebagai pedoman yang digunakan oleh pendidik guna membimbing peserta didik atau santri ke arah tujuan tertinggi dari pendidikan Islam itu sendiri. Jadi fungsi kurikulum pesantren adalah ustadz atau mu'alim guna membimbing peserta didik atau santri ke arah tujuan tertinggi. Mu'alim berfungsi mengarahkan santri guna mencapai derajat tertinggi mardhatillah insan kamil, dan dalam proses-proses langkah-langkahnya atau bahan-bahannya dirangkum pada kurikulum di pesantren. Betapa pentingnya kurikulum di pesantren, saudara-saudara sekalian. Selanjutnya ada evaluasi kurikulum pesantren, yaitu menilai prestasi santri untuk kepentingan pengajaran. Evaluasi yang kedua yaitu menilai proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Itu adalah evaluasi kurikulum pesantren yang harus diimplementasikan oleh setiap pesantren. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu kurikulum pesantren di beberapa jenis pesantren. Sebelum analisis ya mungkin. Kurikulum pesantren di beberapa jenis pesantren itu ada terbagi 3 ya saudara-saudara, sebagaimana yang telah saya paparkan tadi. Ada kurikulum pesantren tradisional, ada kurikulum pesantren modern, dan ada kurikulum pesantren tradisional dan modern. Di kurikulum pesantren tradisional, sistem pembelajaran non klasikal atau tradisional, jadi masih berkiblat kepada metode dahulu dalam pelaksanaan kurikulumnya. Namun berbeda dengan kurikulum pesantren modern yang mana sistem pembelajaran klasikal dipadukan dengan rubahnya perkembangan zaman, tidak stagnan saja sebagaimana kurikulum pesantren tradisional. Dan yang ketiga ada kurikulum pesantren semi tradisional dan modern, di mana sistem pembelajarannya klasikal dan non klasikal. Jadi di kurikulum pesantren tradisional modern itu memadukan antara kurikulum pesantren tradisional yang berbasis non klasikal dan kurikulum pesantren modern yang berbasis sistem pembelajaran klasikal, dipadukan menjadi sistem pembelajaran klasikal dan non klasikal dalam kurikulum pesantren semi tradisional dan modern. Nah, selanjutnya yaitu analisis kurikulum pesantren di beberapa jenis pesantren. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, saya mengambil pondok pesantren Nurul Falah. Kurikulum di pondok pesantren Nurul Falah ini menggunakan tradisi lama atau non klasikal juga, sebagaimana kurikulum pondok pesantren tradisional yang sudah saya paparkan tadi. Khusus untuk pondok pesantren Nurul Falah masih berkiblat kepada kurikulum tradisional atau masih bergaya lama. Selanjutnya yaitu pesantren Ad-Duha yang mana menggunakan kurikulum Kurtilas atau kurikulum 13. Pesantren Ad-Duha ini dapat diketahui berbasis kurikulum pesantren tradisional atau klasikal sebagaimana yang sudah saya paparkan tadi. Nah, yang ketiga, pesantren Tebu Ireng. Pesantren Tebu Ireng ini terkenal dengan pesantren semi tradisional dan modern, yang mana kurikulumnya juga mengikuti kurikulum pesantren yang disesuaikan dengan kurikulum pemerintahan, dipadukan antara non klasikal dan klasikal sebagaimana yang sudah saya paparkan dalam materi kurikulum pesantren di beberapa jenis pesantren dengan jenis pesantren tradisional dan modern. Pesantren Tebu Ireng ini menggunakan kurikulum pesantren tradisional dan modern yang memadukan antara non klasikal dan klasikal. Jadi pada intinya kurikulum pesantren itu
beraneka macam ya saudara-saudara sekalian. Sesuai dengan tipe pesantren itu sendiri, ada pesantren tradisional yang menggunakan non klasikal, pesantren modern yang menggunakan klasikal, dan pesantren tradisional dan modern atau semi tradisional dan modern yang memadukan antara non klasikal dan klasikal. Kurikulum pesantren juga sangatlah bervariatif. Artinya, pesantren yang satu berbeda dengan pesantren lainnya. Maka dengan demikian, keunggulan tersendiri pada cabang ilmu agama dalam masing-masing pesantren. Tidak ada pesantren yang kurang bermanfaat, tidak ada pesantren yang sangat bagus. Tapi dari tiap-tiap pondok pesantren tentu saja ada baik dan buruk, ada positif negatifnya. Maka dari itu kita juga tidak diharuskan untuk senantiasa mondok di pesantren tradisional, juga tidak diharuskan senantiasa mondok di pesantren modern. Akan tetapi balance di antara keduanya. Di pesantren tradisional juga sangat penting, di pesantren modern juga penting, di pesantren konvensional yang memadukan antara non klasikal dan klasikal juga penting bagi kita. Kondisional saja. Selanjutnya, kurikulum pesantren adalah bahan-bahan pendidikan agama Islam di pesantren yang meliputi kegiatan, pengetahuan, dan pengalaman secara sistematis diberikan kepada santri atau peserta didiknya guna mencapai tujuan pendidikan agama Islam. Kurikulum pesantren itu beraneka ragam ya kawan-kawan semua. Sebagaimana dengan tipe pesantren itu sendiri, bila mana di pesantren salaf kurikulumnya masih menggunakan tradisi lama yang didasarkan pada kitab-kitab klasik. Kalau alatnya ada jurumiyah, ada imriti, dan ada alfiyah. Kalau fikihnya dari mulai kitab-kitab kecil dari Fathul Qorib dan Fathul Muin dan lain sebagainya. Berbeda dengan pesantren modern yang menggunakan kurikulum sistem terpadu antara kurikulum yang digunakan oleh sekolah umum dan kurikulum yang digunakan oleh pesantren lama dipadukan. Sedangkan kurikulum di dalam pesantren semi tradisional modern memadukan antara keduanya. Terdapat pengajaran kitab klasik dan pelajaran umumnya pula. Kalau di pesantren modern hanya berfokus pada boarding school atau penanaman kurikulum yang berbasis klasikal sesuai dengan zaman, ditekankan, diprioritaskan dalam ranah tersebut. Namun dari segi pengajian kitabnya atau kitab-kitab klasiknya kurang, berbeda dengan pesantren tradisional modern yang balance antara pengkajian kitab klasik dan pengetahuan-pengetahuan umum, yaitu terdapat dalam kurikulum semi tradisional yang memadukan antara non klasikal dan klasikal. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, kesilafan datangnya dari diri saya pribadi, sedangkan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.